Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas sopan sesuai dengan konten yang saya upload. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi bahwa polemikus muslim menunjukkan jati diri mereka. Kalau tidak siap data, tidak ada dalil, tidak ada literatur, berdebat, maka yang terakhir adalah ancam mengancam. Capek memang menghadapi orang-orang yang tidak punya literatur. Bisanya mengancam, bisanya mau menjatuhkan mental dengan cara ancaman. Aduh, miris. Kali ini teman-teman, seorang polemikus muslim ini teman-teman membuat malu muslim se-Indonesia. Membuat malu. Kenapa? Orang ini yang suka dan doyan membahas Alkitab di channel-channel mereka dengan sesuka hati mereka, dengan beragam tafsiran yang liar terhadap Yesus dan kekristenan. Tiba orang Kristen membahas Alkitab saja, itu sudah kepanasan, belum membahas Quran. Lalu dia menanyakan open kamera, siapa namamu? Apa arjennya? Apa arjennya itu namanya? Mau ngapain? Nah, teman-teman, ancamanlah yang disodorkan oleh polemikus muslim ini. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita kenali teman-teman. Orang-orang yang tidak siap untuk berdialog karena literatur mereka sungguh tidak ada. Sehingga ketika kalah berdialog, maka ancaman yang disodorkan. Ini dia teman-teman videonya. Rumahmu, dan tanpa sepengetahuanku kau meletakkan racun maut di makananmu, di makanan yang akan kita makan, itu tidak akan menyakiti aku. Itu aku jamin. Itu aku jamin. Tetapi kalau untuk mencobai roh Tuhan, aku tidak mau ya. Nah, oke, ini ayo debat dengan saya sekarang katanya. Mudah-mudahan ini Islam ya. Semoga ini Islam. Aku kasih dulu linknya ya. Gak apa-apa, abang bicara aja ya. Nah itu. Masuklah bang, masuklah bang, nggak apa-apa bang. Silakan bang. Naiklah bang, naik, nggak apa-apa bang. Udah itu bang, linknya bang, naiklah bang, nggak apa-apa. Oke, mungkin abang itu malu-malu ya. Nah, gitu ya bang ya. Mungkin abang sekarang sulit untuk menerima Tuhan Yesus itu, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit nanti Roh Kudus akan memberikan pertobatan di hatimu. Biar aja dulu kau hanya mendengar aja sekarang, besok mendengar lagi, 1 bulan ini mendengar, bahkan 1 tahun mendengar. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata yang tidak terjadi. Nah, Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning, kita tinggal penuaian terjadi di bumi. Ladang sudah menguning, artinya banyak orang akan menerima Tuhan Yesus. Ini udah datang siapa? Si Palen. Horas le. Ya, Horas, gimana kabar le? Saya sudah masuk Islam. ya baik. Oke. Ya, saya mau nanya nih sama Ya. Anda. Saya juga nggak ngerti nama Anda siapa. Udah dibuka aja kameranya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Anak bapak, kenapa rupanya? Enggak, saya nanya namanya siapa. Untuk apa nama aku itu kau ketahui ya? Kan Anda di sini monolog nih ceritanya nih.
Iya, monolog. Iya, apa ada yang salah? Ya. Enggak, saya mau nanya nih. Anda tadi kan bernarasi itu. Apakah kira-kira narasi Anda benar? Iya, yang kusampaikan itu, Bang, Enggak. menurut agama Kristen, Bang. Iya. Iya. Berarti narasimu benar. Iya, aku berbicara agama Kristen, Bang, bukan Islam. Iya, kalau kamu berbicara tentang agama Kristen, gue mau nanya nih, siapa nabi palsu itu? Di dalam kekristenan dikatakan, Bang, nabi palsu itu Iya, siapa diracun. namanya? Iya, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Ya, aku cuma mewaspadai aja, Bang. Ya, namanya tidak Enggak. diberitahukan, tetapi Iya, jangan Gini, takut gini. lah. Katakan bukan benar, takut. jangan Apa yang kutakutkan? Loh, Apa yang kalau kutakutkan, kamu Bang? Gini ya. Iya. Gini, kalau kamu benar, satu, harus ada identitas dong. Abang mau jadi teroris. Lo kok teroris? Ini kan kalau dilihat banyak orang kan di publik nih ceritanya. Kecuali untuk kalangan sendiri sih nggak ada masalah bagi saya. Ini kan publik YouTube. Ya. Nah, siapa Terus? nama nabi palsu itu? Namanya tidak diberitahu, tapi ciri-cirinya diberitahu. Bukan nabinya umat Islam atau gimana? Enggak lah, aku Ya, nggak berbicara agama orang lain, Bang. Oh, berarti bukan nabinya umat Islam ya? Enggak tahu-tahu aku itu, Bang. Aku nggak tahu-tahu agama Islam, Bang. Kok nggak tahu kok bahas Islam tadi barusan? Nggak ada, aku nggak mau aku bahas Islam. Aku bahas Kristen aja, Bang. Iya, gua nanya siapa nabi palsu yang di padang gurun? Kata kamu yang di gua itu loh. Ciri-cirinya diberitahu, Bang. Nabi palsu itu pernah diracun. Berasal dari Iya. padang gurun. Siapa? Mengajarkan ada Allah di dalam diri. Gini. Kalau saya Ya. nanya apakah nabi palsu itu baginda Rasulullah? Jawab yang tegas. Aku nggak kenal Rasulullah, Bang. Aku nggak tahu itu, Bang. Oh, berarti konten ini bukan menghujat baginda Rasulullah ya? Bukan dong. Bukan, Bang. Oke. Kenapa takut ada saya di sini? Jujur loh, Kok secara takut? matimu. Mana ada yang kutakuti? Apa Loh. yang kutakuti? Coba nama kamu siapa yang benar? Mau jadi Loh, teroris kenapa? kau? Loh, kita kan orang Indonesia. Kita kan orang Iya. Indonesia di sini. Saya kan Oke, nanya ya. sama Anda. Nama kamu siapa? Kamu mau jadi teroris? Loh, kok kamu jadi teroris gimana? Saya nanya Anda. Kok jadi teroris? Coba saya tanya, nama Anda siapa? Nah, Hmm? untuk apa kau tanya namaku? Panggil aja nicknameku anak Batak. Loh, anak Batak itu ras loh. Ini bisa saya itu kan loh, bisa saya perpanjang loh. Anak Batak apakah berbicara seperti ini? Anak Batak itu ada yang Islam, ada yang Kristen. Ada, aku nicknameku. Nicknameku Hmm. anak Batak. Terus siapa yang kau sindir-sindir? Yang kau sindir-sindir nabi palsu siapa? Coba kau bilang gini sama publik. Nabi palsu itu bukan baginda Rasulullah, coba. Aku nggak tahu Rasulullahmu, itu bukan urusanku. Aku nggak tahu itu. Aku hanya berbicara Alkitab saja. Ya, kamu saya perhatikan terus loh ya. Saya udah kumpulin donasi ini masalahnya. Untuk apa donasi kau kumpulin? Gua kasih tahu kamu. Mau gua kasih Apa? tahu kamu. Kasih tahu. Lihat aja ya. Lihat aja siapapun yang menghujat baginda Rasulullah, siapapun yang menghujat Islam, lihat Iya. aja. Makanya kalau Apa Anda mau sebagai dilihat? Apa mau dilihat? sebentar dulu, jangan itu dulu. Kalau Anda sebagai orang Kristen mau dialog akademis, harus ada identitas. Nggak masalah dialog. Paham Anda? Iya, Harus apa mau gentle. dilihat? Kau bilang tadi lihat aja, apa mau Coba dilihat? coba open cam lagi. Tadi kan udah open cam. Oke, nggak apa-apa, oke siap. Apa mau dilihat? Kau pikir aku takut, paling? Lah iya, coba kau tunjukin identitas kamu. Kau tinggal di mana? Iya, kau mau apa? Mau kekerasan? Aku nggak bisa. Gini, Bang Palen, gini ya. Enggak, saya nggak mau kekerasan. Saya cuma mau tahu identitas kamu di mana. Gitu loh. Tengok ya, sebentar, Bang. Enggak, di mana? Jangan banyak alasan lah. Dengar dulu. Enggak, Aku kamu dengar. Coba. dengar Nama dulu, Bang kamu Palen. siapa? Dengar dulu, Identitas Palen. kamu di mana? Lain Gitu aja, loh. begitu stokin. Dengar dulu, Palen. Apa? Aku
orang Kristen tidak bisa berantem, tidak bisa bunuh-bunuhan, pukul-pukulan. Yang ngajak berantem siapa? Tetapi Saya cuma dengarkan dulu, nanya. Balen. Aduh. Saya cuma nanya siapa nama Dengar kamu, dulu, Balen, identitas kamu di sebentar. mana? Dengar dulu. Saya Jangan nggak kau ngajak pikir berantem. aku takut. Kalau kau mau coba aku, Kalau nggak daftarkan takut, ke UFC. Di UFC kita main secara olahraga, bukan berantem ya. Di UFC kita main di ring. Enggak, makanya Sebagai nama kamu berolahraga. siapa? Nama kamu siapa? Coba nama kamu. Kau mau Kamu jadi kok tahu? teroris. Kalau Loh, kok kamu kalau jadi kau teroris? memang punya kualitas, bantah aja dengan data. Loh, kalau Anda punya kualitas, namanya dialog itu kan harus kredibel. Nah, identitas Iya. kamu mana? Untuk bisa apa dibilang tuh? akademis? Loh, berarti Anda cuma di sini nggak mau nunjukin identitas. Ya udah, kapan kita debat? Udah nggak apa-apa. Kapan kita debat? Kapan? Loh, enggak, identitas kamu siapa? Saya ini lagi ngomong Loh. sama siapa? Ya udah, kita tunjukkan identitas. Kapan kita debat? Iya, siapa nama kamu? Lo kok ketawa? Ditanyain baik-baik kok. Saya nggak ngajak berantem lo, bro. Saya cuma nanya nama kamu tinggal di mana? Loh, untuk apa kau tahu alamatku? Kau mau jadi teroris? Lo kok jadi teroris? Siapa yang Untuk jadi apa teroris? kau tanya alamatku? Contoh begini. Gini, kalian kan sering tuh bernarasi mengatain orang Yahudi KW, ngatain apalah. Enggak Tapi lah. gini loh. Gue ini udah tahu konten kamu ini arahnya kemana, saya udah tahu gitu. Sebelum nanti jangan ketawa lah. Saya nanya serius gitu. Kenapa takut? Bukan apa yang kutakuti. Justru ketika Nah, kau masih kalau menganut Yahudi, Kalau kamu nggak menghormati. takut, ya tunjukin aja identitas kamu. Untuk apa identitas? Loh. Kau mau jadi teroris? Kita berdebat YouTube aja. Loh, nggak Nah, bisa dong, sekarang harus ada begini, identitas. kalau kau Gimana? mau mengetes aku secara laki-laki contohnya kan, aku nggak bisa berantem. Tetapi kalau di ring UFC, pukuliti kau. Kalau di ring UFC secara olahraga Iya, olahraga makanya ya. identitas mau mana? Identitas kamu mana? Ini udah saya ituin loh. Kau Nanti ngumpulin kalau donasi udah- untuk apa? Enggak. Coba, kita dulu kau. Kau ngumpulin donasi untuk apa? Ya kamu nanti tahu kan di status komunitas saya kan kau sudah baca itu. Kau cek aja status komunitas saya. Makanya hati-hati Nah, kamu ya. Saya Nanti kau ingetin ditangkap kamu loh. polisi nanti, Palen. Loh, enggak Ditangkap lah. polisi Siapa yang nanti ditangkap kau. duluan? Kamu apa saya? Ya, hati-hati. Kamu saya sorot loh. Ingat kamu. Emangnya aku takut? Aku hanya menasihati kau aja. udah. Jangan kau Kalau kumpulkan kamu nggak takut, tunjukin aja identitas. Simple. Untuk apa identitasku kutunjukkan sama Kita- kau? kita Emangnya kau buktikan. siapa? Kita Emangnya buktikan di kau pengadilan. Emangnya Kita kau buktikan di itu pengadilan. dari apa? Dari catatan sipil? Aku harus tunjukkan identitasku Enggak. sama kau. Rakyat, ya saya di rakyat. Saya kan agamanya Nah, Islam. apa hakmu meminta identitasku? Apa hakmu meminta identitasku? Loh, kamu berbicara tentang Islam kok? Apa? Aku nggak ada bicara tentang Islam. Enggak ada. Oke ya, kamu bilang udah nggak ada ya. Tunggu aja tanggal Iya. mainnya ya. Tunggu aja. Oke, terima kasih ya. Tunggu aja tanggal mainnya kamu. Nggak usah ngancam-ngancam lah, Lai. Biasa aja. Nggak usah ngancam-ngancam. Biasa aja. Lai juga maunya membahas Kristen. Kita debat aja lah kita. Debat secara akademis. Debat di YouTube, argumen dibalas dengan argumen. Data dibalas dengan data. Kayak gitu. Nggak usah pada mengancam-ngancam kayak gitu, Le. Identitas. Nggak takut aku mati memberitakan Injil, Le. Nggak takut. Nggak takut aku mati memberitakan Injil. Keselamatan yang kuberitakan, aku tidak membahas agamamu. Di dalam Alkitabku dikatakan, dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Aku berbicara agama Kristen saja. Nabi palsu itu diracun. Yeremia 23 ayat 15. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Aku nggak berbicara agamamu, nggak untuk apa. Aduh,
Padahal kaulah satu-satunya yang diandalkan Islam untuk berdebat. Kau pula langsung mengeluarkan kecongkakanmu, meminta identitas, mengancam. Naik lagi kau, naik lagi, nggak apa-apa. Mungkin sinyalmu putus ya. Mungkin sinyalnya lagi putus. Naik lagi. Padahal kaulah andalan orang Islam. Langsung kayak gitu statementmu sama aku. Mana identitasmu? Identitasmu. Alamatmu di mana? Aduh, ya naik lagi Bang Palen, naik lagi. Ah, domba suci yang naik. Nggak usah Bang domba suci, nanti terlibat Abang. Bang domba nggak usah ya Bang domba suci ya, nanti terlibat Abang. Jangan, nggak usah Bang. Jalan terjal yang akan kulalui. Kau gertak-gertak aku. Jalan-jalan dulu kau ke Medan. Yang kau pikir nyala aku gertak sambalmu itu sama aku. Suatin Slayer ini ya, temannya. Salam my brother and my sister, tritung yang ada di Nusantara, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Oke, silakan ya, Pak. Gimana? Kita kan yes, tadi begini. Kan soal Ustaz Nandar tadi loh. Nandar. Kok upload videonya? Kalau dari teman dekat kacamatanya gimana ya? Mungkin ada barangkali kan tahu kan ya. Adakah penjelasan? Yes, begini mengenai apa? Mengenai pengusutan dana yang didapatkan oleh siapa namanya itu, si Kosman ini, itu kan nanti akan diusut ya. Beritanya udah tumpah-tumpah dari kepolisian juga, akan dilakukan penyelidikan menyeluruh. Dari mana saja aliran dana yang masuk kepada Kosman ini. Jadi stay tune aja kawan-kawanku, itu nanti akan konferensi perskan oleh para pihak yang berwajib. Stay tune. Nah, gitu aja. Ya, setuju Bang kalau gitu. Pertanyaan saya sederhana sih Bang Tinsla ya. Kenapa Pak Nandar ini hapus videonya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Oh ya, tanyain ke orangnya langsung. Di sini Bung Yoel bisa di sini gua masuk dulu. ke ini. Gua masuk ini gini Bre. Gua masuk ke sini ini karena gua tertarik dengan omongannya Sofi ini. Sofi, halo, long time no see. Gimana kabarnya setelah gua expose syubhat dan fitnah yang lu lakukan? Kemudian malah Biblos lu mendukung kami untuk membuktikan kebenaran itu sendiri. No. Bawain out of topic, gak usah Bang. Iya, di sini gua mau kasih pesan begini. Fatimah sedekah dan The Pastor ketika gua bantai syubhat dan fitnahnya yang datang kepada Islam di private langsung. Sofiatul tunggu channel lu ya. Gua akan bongkar satu-satu yang lu syubhat. Aduh. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dan harus tertawa melihat kebodohan daripada polemikus muslim yang satu ini. Dia minta apologetik Kristen untuk open kamera, tapi dia tidak berani open kamera. Aduh, nasibmu, aduh, kayak perempuan saja ya, ngancam karena kalah dalil kau nih. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang dalam memberitakan Injil itu selalu ada resiko yang ia tanggung. Sekalipun kita baik-baik memberitakan apa yang tertulis di Alkitab, ya kan? Maka ada banyak orang yang kepanasan gitu. Kepanasan seperti polemikus muslim yang satu ini. Doyannya kepanasan. Yang ditiru siapa ya? Kacau memang. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bukan kali ini saja bahwa orang Kristen itu menghadapi yang namanya ancaman ya. Sudah banyak, bahkan yang dipenjarakan kan sudah ada kayak Muhammad KC dan lain sebagainya. Kenapa sampai sedemikian? Karena memang tidak siap untuk berargumen ya. Kita harus sadarin bahwa banyak di antara mereka ini terlalu pede tapi tidak memiliki peluru-peluru ampuh untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan orang Kristen. Tapi mereka ini, coba teman-teman, kalau kita bandingkan, hai kamu yang selalu berkomentar miring di channel saya, coba kamu perhatikan channel-channel umat muslim yang begitu hebat sekali membahas Alkitab dengan cara pandangnya sendiri, lalu menafsirkan seenaknya sendiri untuk kepentingan channel dan juga kantong mereka. Tapi orang Kristen tidak main lapor kan, tidak main ancam kan, slow saja, karena Alkitab itu dari dulu sudah digempur sana sini oleh bidat, jadi tidak masalah. Nah, kami saat ini muncul untuk memberi hak jawab. Lalu ketika dijawab Anda kepanasan lalu ngancam. Kau ini.
Oke, teman-teman, ada beberapa pokok poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kalau kamu tidak siap berdialog dan tidak siap mendengar dalil-dalil yang pedas terhadap agamamu, stop kamu membahas kekristenan. Zaman sekarang ini tidak ada lagi istilah ngancam-mengancam seperti itu. Itu kayak anak TK atau anak SD yang kalah bermain itu. Jadi tidak perlu seperti itulah, ya. Kalau kamu tidak siap, ya udah kamu out dari YouTube, nggak usah main kamu. Jadi ngancam apologetik Kristen itu sesuatu hal yang menunjukkan kamu tak punya ilmu, suaramu yang besar, lalu kamu galang dana untuk melakukan sesuka hatimu. Indonesia itu negara hukum, bro. Jadi santai saja. Nah, yang kedua teman-teman, ada slogan dari orang Batak gitu. Biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Ini yang dilawan orang ini. Dia nggak suka bermain brutal teman-teman. Jadi dari kata-katanya itu luar biasa. Kamu ajak saya main di ring katanya. Kita olahraga. Ya dihantamlah kau. Kau aja nggak berani open kamera, tapi dia berani. Dia sudah jelasin. Dia sedang menjelaskan imannya Alkitab. Tidak ada urusan dengan Islam, dengan Nabi Muhammad. Lu kenapa kau kepanasan? Kenapa kau tersinggung? Gitu loh. Dia sudah jelasin. Saya menjelaskan iman saya. Saya menjelaskan. Tapi arah-arah pertanyaanmu itu arah-arah mau menjebak. Saya tahu kok kemana arahmu itu. Biar anak Batak ini atau apologetik ini mengakuikan bahwa Nabi palsu itu titik-titik sesuai dengan arahan pertanyaanmu. Lalu ketika dia ngomong, silap ngomong, maka kamu akan memakai dalil itu untuk menjebloskan dia ke penjara, kan? Hei, kau bermain terlalu sempit. Di Indonesia ini sudah banyak orang yang silap lidah langsung mengalami yang namanya persekusi. Ya kan? Itu aja yang ada dulu, tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi tidak perlu kamu menggiring seseorang. Untung nih, pinter nih. Apa tuh, kadal kok dibuayai. Buaya kok dikadal. Terbalik. Oke. Jadi kamu ini mau mencoba menggiring apologetik ini untuk mengikuti arahan maksudmu. Sebenarnya kalau kita mau lebih jelas, yang ingin mengakui sesuatu yang tidak benar itu ini nih polemik muslim ini. Jadi dia giring nih berita ini supaya menjebak apologetik ini, dan dia bisa dijebloskan dengan pasal penistaan. Bisa terbaca maksud jelekmu. Kamu tidak siap tapi kamu ngancam. Lalu muncul lagi dari mulut ngumpulin donasi. Astaga, ya ampun. Hei, kalau kamu tidak siap berdialog, ya monggo mundur saja alon-alon. Nggak usah tampil. Kalau kamu tidak siap dikritik, Al-Quranmu tidak siap dikupas, Muhammad tidak siap dikupas, jangan ngutik, jangan ngeritik, jangan ngupas Alkitab dan Yesus. Iya kan? Al-Quranmu sudah jelas juga memberitahukan, jangan mencaci maki sesembahan lain. Nanti mereka akan mencaci maki dan melimpah mencacinya. Sesembahanmu balik. Itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian doyan sekali membahas. Itulah yang terjadi. Nah, orang-orang ini ya luar biasa memang. Saya masih mengingat loh, salah satu lagi Triun Slayer dulu yang mengancam Sofiatul. Aduh, masuk room hanya untuk ngancam. Itu kan tanda tidak berbobot sebenarnya cara berdialognya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah orang-orang ini. Begitu tidak dewasanya mereka. Begitu tidak mampunya mereka menunjukkan dalil, sehingga yang mampu mereka lakukan adalah otot, ngancam, massa, dana, dan segala macam. Dan ini tidak perlu ditontonkan oleh orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu mau diapain sepedas apapun perkataannya, dia pasti dingin dan menunjukkan argumen yang mantap untuk membantah setiap tuduhan terhadap agamanya. Tidak main lapor, tidak main mau bunuh, tidak mau ini segala macam. Janganlah, ada-ada saja. Jadi ini juga pelajaran untuk semua apologetik Kristen, teman-teman, supaya kita tidak perlu meladeni orang seperti ini. Sebenarnya kerjaan mereka kan cuma ingin menjebloskan. Nggak ada kebenaran karena menjebloskan orang ke penjara. Tidak ada. Tidak muncul kebenaran karena mempersekusi orang.
Tapi kebenaran muncul, itu dinyatakan benar ketika ada banyak orang-orang yang meragukan kebenaran yang satu itu, tetapi dia yang satu itu tetap kokoh berdiri tanpa mengancam sekelilingnya. Itulah yang ditampilkan oleh Alkitab dan Yesus Kristus. Dia diancam oleh orang ahli Taurat, Farisi, akhirnya dia disalibkan. Alkitab selama berabad-abad diuji terus-menerus oleh bidat-bidat, tapi tetap kokoh. Itu yang terjadi. Kami nggak kepanasan, kami tidak main lapor. Slow saja, karena yang membela kebenaran itu, ya kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus membela kebenaran itu. Allah Roh Kudus menjaga firman itu. Jadi tidak perlu seperti kalian. Ya, sampai di sini teman-teman video saya kutip yang benar, yang baik. Ya, jangan mempermalukan Islam lah. Malulah kau ngancam-ngancam di YouTube. Kalau kamu nggak siap berargumen, ya mundur alon-alon. Dipersilahkan mundur. Kalau tidak siap mentalmu, jangan kau jatuhkan mental orang lain. Kau ketemu dengan anak Batak, ya kamu habislah dibuatkan. Sampai di sini teman-teman video saya. Like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Bye-bye.